inilah seninya di Vespa itu. Halo sobat semua, kita berjumpa lagi dengan Ki Alek Bagawanta. Kali ini tema kita tentang Vespa ya. Untuk sebelumnya saya salam kanan untuk mesin kanan skuter mania. Oke guys, jadi tujuan kita ini untuk kawan-kawan kita yang pemula ya, mungkin ya yang belum paham dengan kondisi skuter ini, dari kelemahannya, kekurangannya, juga kelebihan dan keunikannya. Jadi kita kupas tuntas seperti apa sih, terus bagaimana sih yang namanya kenikmatan kita untuk membawa skuter yang kita cintai, yang kita senengin ini ya. Termasuk kayak saya, karena saya sendiri juga penghobi skuter juga, dan saya punya 2 unit. Satunya super tahun 77 dan ini sprint PS tahun 80-an. Oke guys, jadi kita coba kupas tuntas, kita tanya-tanya sama komandan dan jawarannya nih, asli skuter nih ya. Siapa tahu kita bisa nikmatin hasilnya. Oke guys, come on. Assalamualaikum. Salam. Dengan Mas siapa nih? Mas Yanto. Mas Yanto. Ya. Gini Mas, Ya, saya tadi kemarin nih ya, kebenaran juga mau nengokin juga untuk cerita-cerita cari tahu. Terus keduanya juga tadi saya mau ini ya, sekalian tanya nih ya, mumpung pihak untuk seluruh mania ini yang belum tahu, yang bagi pemula gimana sih caranya untuk perawatan kecil yang namanya trouble-trouble di jalanan, terus seperti gimana untuk enak dan kelebihannya dan keunikannya seperti apa gitu kan. Nah ini saya mau tanya nih, ini kan tadi saya ini perjalanan ini berbet nih. Nah itu ceritanya nih berbet ini saya pengen tahu nih juga untuk buat mania-mania mau skuter semua ya, pengen tahu aja. Jadi paling tidak ada bahasa buat dia atau saran-saran yang tip-tip yang bisa dipahami lah istilahnya untuk kalangan untuk awal atau pemula ya di skuter mania ini gitu Mas. Gimana tuh Mas? ya yang pertama mungkin ya bisa dilihat dari businya juga bisa, atau businya mati. Terus yang kedua paling pengapian, kalau yang masih platina biasanya juga geser-geser begitu. Jadi untuk perawatan ya harus, pokoknya kalau berat-berat gitu biasa setel platina. Terus di apalah di amplas lah kalau itu platinanya dalamnya. Nah, kalau diperiksa semua Gitu ya. Terus kalau platina tuh kayak gimana tuh Mas? Sistem kerjanya tuh gimana? kerjanya buat bikin loncatan api itu loh. Gitu. Jadi kalau ada apinya mesti nyala gitu. Gitu. Kalau seumpama dari platina itu terus seperti pelatuk lah dia ya. Jadi dari pengapian itu udah bagus, tapi ini tetap tidak hidup, itu gimana? Ya itu bisa dilihat dari yang lain, mungkin dari karburatornya kurang apa ya, kurang inilah, kurang apa, bensinnya tekor apa mampet, dan bisa di spuyer-spuyernya itu kan banyak. Oh kayak yang Spuyer, kecil-kecilnya ya. Mungkin dari itunya juga. Nah, terus setelah busi karburator itu ya Bagus. bagus, terus masih juga belum hidup gitu.
Ya itu bensinnya paling nggak dilihat dulu lagi, mana bensinnya, dari stok bensinnya itu, apa pelampungnya, apa-apanya gitu, bisa semua bisa. Nah, kira-kira itu kalau misalkan kemungkinan nggak sih busi gitu? Ya mungkin banyak kemungkinan bisa businya. Ya paling utama ya kalau orang awam mungkin businya kan busi yang baru mungkin hidup gitu, banyak kan begitu. Kalau itu berapa aja, kalau mau mati total mungkin harus dilihat semua pengapiannya itu, dari sepulnya, kondensornya, semuanya, platinanya ada itunya apa enggak ada, karena itu ada kayak ada tai-tainya apa gitu. Kotoran gitu ya, lah, yang mengganggu si api itu untuk sempurna gitu ya. Itu jadi pengaruh juga. Oh, berarti kalau busi itu seumpama kita beli baru, terus kan biasanya kalau namanya baru itu kan berarti bagus tuh. Ya. Nah, tapi ini bermasalah juga di businya itu. Ya mungkin businya ada yang bisa disetel rapot, bisa disetel ukuran ya. Rapot ada ukurannya ya. Berarti ukuran untuk dari arus itu ya, dengan pembagiannya sempurna mungkin gitu ya. Lontakannya itulah. Berarti tiga hal yang terpenting adalah pengapian dari platina, karburator, dan busi. Ya itu. Umpama bensin juga kalau memang bagus ada ya. Ya. Cuman kan hal-hal yang lain kayak misalkan kayak bensin nih. Ya. Kira-kira mungkin nggak sih kalau kita pakai bensin ini bensin biasa aja bisa, atau mungkin bisa sebenarnya bensin biasa bisa. Kalau untuk campuran itu gimana? Ya untuk campurannya ya oli itu, untuk namanya 2 tak mesti harus pakai campuran. Gitu ya. Ya. Nah terus kalau misalkan nih saya nyampur, kadang kan ada yang ada yang enggak itu. Keuntungan atau kelebihannya itu kalau ngebul dan tidak ngebul itu seperti apa sih maksudnya gitu? Kalau ngebul keuntungannya lebih baik, di sekernya awet lah. Kalau kurang ngebul biasanya sih ngejim gitu loh. Oh kalau ngebul ya, gitu. Kalau terlalu sedikit olinya, kurang olinya, kalau nggak ngebul kurang bagus sebenarnya untuk 2 tak. Misalnya kan bisa ngejim gitu. Sekernya berhenti loh. Macet ya. Karena si penghantar pelumasnya itu kurang. Ya, bisa. Berarti begitu sahabat semua ya, yang namanya dari hal bensin ya, yang sekecil bensin aja, kalau kita tidak pas dengan perbandingannya, nah, itu akan mengakibatkan kemacetan pada seher ya, sama bearingnya kan, bearing belum lemas juga. Oh dari bearing juga gitu ya. Berarti jatuhnya tuh kalau udah macet ya kan semuanya jadinya bongkar ya, berarti bongkar semua. Berarti dalam arti bahasa itu turun ya, maksudnya turun, terus ganti segala macam segala macam, ada seal ada. Berarti apa aja kalau bisa dibongkar tuh, misalkan dibongkar nih dengan kemacetan itu, selagi terbongkar itu apa yang kita harus perbaikannya, misalkan dengan tadi seher macet ya paling itu bearingnya juga harus ganti, sealnya harus diganti juga. Bisa juga setangnya juga harus diganti, soalnya kan biasanya kalau macet gitu setangnya jadi pintunya jadi apa kendor gitu, koncak loh, bunyinya jadi berisik gitu. Oh jadi ngerecek gitu ya. Nggak halus lah apa yang kita inginin ya. Oke, berarti untuk sahabat semua, apa yang kita bahas tadi untuk dari yang hal sekecil apapun ya, itu bisa mengakibatkan fatal karena hanya sekedar pencampuran dari bensin dan oli itu aja ya, sahabat. Jadi hal kayak seperti itu ternyata yang kita harus perlu perhatikan. Nah, dan untuk stok-stok yang lain misalkan ya, kayak misalkan kita jarak jauh gitu ya, berarti kita stok oli itu memang harus lumayan cukup. Berarti busi juga ya, busi. Jadi perlengkapan jarak jauh itu memang kita harus siapkan semacam kayak tali kopling gitu bisa. Yang gampang rawan putus ya. Itu tali-tali gigi untuk jarak jauh ya sahabat ya. Jadi kalau misalkan kita mau jarak jauh tuh benar-benar harus dipersiapkan dari apapun sampai yang namanya hal sepele pun
itu kita jaga, jangan sampai yang namanya hal Kecil jadi kecil menjadi hal yang besar ya. Itu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Pertanyaan saya sekarang nih, berapa lama nih Mas dengan membuka di Vespa ini ya? Kira-kira berapa lama? Waduh, kalau Vespa udah lama saya di bujangan sampai sekarang udah pensiun. Berapa tahun tuh Mas kira-kira? Ya 30 tahun ada. 30 tahun sahabat. Ini berarti oke dong ya Kak? Dari kita sampai pensiun. Cucunya juga ada, sama nih sama Aki nih. Aki juga ada cucunya juga. Jadi apapun udah jelas harus dipersiapkan gitu ya. Terus Apalagi kira-kira berapa lama nih kalau untuk pengerjaan tuh ya, kayak kalau masalah berebut mah ya paling lama 1 jam lah. Oh. Nggak lama-lama sekali. berarti kebenaran nih karena motor Kialek lagi mogok nih, berarti cuma 1 jam guys ya kan. Berarti tokcer lagi nih ya. Aki bisa balik pulang nih ya kan dengan aman ya kan. Cuma sejam ya kan. Ya. Terus kalau untuk kayak yang lain Mas di sini terima juga kayak pengecetan Ya, atau terima, ya. berganti-ganti deck gitu yang Ya, kopos-kopos terima itu juga. bagaimana itu? Ya, itu kita bekerja sama tukang las lah. Oh. Kalau masa ganti deck gitu. Bisa. Berarti spesialis lesnya nggak ada gitu Nggak ya? ada. Jadi kita hanya penjembatan aja gitu. Terus penanganannya tuh Penangannya lama juga namanya. berapa hari tuh Mas? Sebulan kali kalau ngecat mah lama. Ya udah pokoknya terima gas Berarti aja. finishing tinggal terima oke Terima. jadi ya mulus kinclong. Ya, Berarti sebulan Mas. ya sebulan. Kalau harga gimana harga tuh? Harganya mah relatif lah, nggak terlalu mahal juga. Standar lah. Berarti standar umumnya Ya. untuk kita ya. Jangan khawatir guys. Jadi kalau bicara harga, cuan bahasanya cincai. Ya kan? Yang penting intinya itu tokcer, Nah, mulus, nah, ngacir. Ya kan? ya. Oke. Nah ini kalau ngomong alamat ini mana Mas ya? Ini alamatnya Gang Haji Rauf, RT 13 RW 2 nomor 47. Gaji Gang Raup, Gang Haji Rauf, Gang Haji Raup, Kampung Mangga, Kampung Mangga ya guys, Gang Haji Raup Kampung Mangga, RT 13 RW 2. 13 RW 2. Nah, Nah ini posisinya ada di gang ya guys ya. ya, di Jadi rumah lah di rumah. karena posisinya memang di rumah si Mas Yanto atau Mas Kubil ini ya. Jadi dia itu tidak Dia buka di jalan. buka di jalanan atau tidak buka toko di pinggir jalan. Jadi memang di rumahan. Dan alhamdulillah memang guys banyak nih customernya. Dari jenis apapun, bahkan motor-motor tua pun ya unik yang seperti Yamaha atau Honda 70 ya, yang motor-motor jadul lah ada di sini juga guys. Jadi intinya kalau memang mau nyari lokasi sini, itu tadi yang kita sebut di Gang Haji Rauf, Kampung Mangga, RT berarti ini Mas? RT 13 RT 13 RW 2. Nah, ya. Kelurahan Tugu Selatan. Ketemu dah. Oke, berarti di situ ya Mas ya. Ya. Insya Allah. Gimana guys? Bisa kan? Gampang. Kalau perlu pesennya sama Kialek aja kasih Ya, alamatnya. pasti Tinggal sampai. oke tokcer nih di sini nih. Ada nih, oke. Nah, Mau panjangnya semana, mau rapinya semana, mau panjangnya lagi, wah pokoknya lengkap dah. Oke guys, kita lanjut lagi untuk next time-nya. Kita cari yang lain lagi, oke guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kialek. Mas, makasih Mas. ya sama-sama Mas. Ya. Oke, sahabat semua. Vespa Kialek udah normal, udah tokcer, udah nggak berebut lagi. Kialek mau jalan dulu, dan next time kita akan cerita tema yang lain. Oke guys, sahabat-sahabat semua, untuk skuter mania salam kanan, mesin kanan untuk skuter mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.